Apakah Yesus tokoh khayalan? Apa kata para ahli pada masa kini dan masa lalu? Keterangan paling lengkap tentang kehidupan Yesus dan pelayanannya dicatat dalam bagian Alkitab yang dikenal sebagai Injil yang dinamai sesuai penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Juga, sejumlah sumber non-Kristen menyebut namanya. Tacitus, sekitar tahun 56 sampai 120 Masehi. Tacitus dianggap sebagai salah satu sejarawan terbesar Romawi kuno. Karyanya, Annals, berisi sejarah Imperium Romawi mulai 14 Masehi hingga 68 Masehi. Yesus mati pada 33 Masehi. Tacitus mencatat bahwa Kaisar Nero dianggap bertanggung jawab atas kebakaran yang menghancurkan Roma pada tahun 64 Masehi. Tapi Tacitus menulis bahwa untuk mengakhiri kabar angin itu, Nero menuduh bahwa orang Kristen pelakunya. Lalu Tacitus mengatakan dalam Annals, pasal 15, halaman 44, Kristus, pendiri kekristenan, telah dihukum mati pada pemerintahan Tiberius atas perintah Gubernur Pontius Pilatus. Suetonius, sekitar tahun 69 sampai setelah 122 Masehi. Dalam karyanya Lives of the Caesars, sejarawan Romawi ini mencatat peristiwa selama pemerintahan 11 Kaisar Romawi pertama. Pada masa Claudius, dia menjelaskan soal pergolakan orang Yahudi di Roma yang mungkin disebabkan oleh perbantahan tentang Yesus. Suetonius menulis dalam The Divide Claudius, pasal 25, halaman 4, Karena orang Yahudi terus menimbulkan kerusuhan yang disebabkan oleh Kristus atau Kristus, dia Claudius mengusir mereka dari Roma. Meski keliru menuduh Yesus sebagai penyebab kerusuhan, Suetonius yakin bahwa Yesus ada. Plinus Muda, sekitar tahun 61 sampai 113 Masehi. Penulis Romawi dan administrator di Bitinia atau Turki modern menyurati Kaisar Roma Trajanus mengenai cara berurusan dengan orang Kristen di provinsi itu. Plinus mengatakan dalam Pliny, Letters, Book 10, pasal 96, bahwa dia berusaha memaksa orang Kristen menyangkal iman, dan yang menolak akan dihukum mati. Dia berkata, Mereka yang mengulangi kata-kata saya untuk memohon kepada dewa-dewi kafir dan memberikan persembahan dengan anggur dan kemenyan untuk patung kalian dan yang akhirnya mencerca Kristus, saya pikir orang itu bisa dibebaskan. Flavius Josephus, sekitar tahun 37 sampai 100 Masehi. Imam Yahudi dan sejarawan ini menyatakan dalam Jewish Antiquities pasal 20, halaman 200, bahwa Hanas, imam besar Yahudi yang terus menggunakan pengaruh politiknya, memanggil para hakim Sanhedrin atau Mahkamah Agung Yahudi dan membawa ke hadapan mereka seorang pria yang bernama Yakobus, saudara Yesus yang disebut Kristus. Talmud, kumpulan tulisan para rabi Yahudi, mulai dari abad ketiga hingga ke-6 Masehi, menunjukkan bahwa bahkan musuh Yesus mengakui bahwa dia memang ada. Satu bagian menyatakan bahwa pada saat Paskah, Yeshu atau Yesus, orang Nazaret itu digantung, yang diakui juga oleh sejarah. Babylonian Talmud, Sanhedrin 43a, Munich Codex. Bagian lain, semoga kita tidak menghasilkan anak lelaki atau murid yang mendatangkan aib seperti orang Nazaret itu, sebutan bagi Yesus. Bukti dari Alkitab. Injil memberi gambaran lengkap tentang kehidupan dan pelayanan Yesus, termasuk perincian tentang orang, tempat, dan waktu yang adalah ciri dari sejarah yang dapat dipercaya. Contoh di Lukas 3 ayat 1 dan 2, membantu kita mengetahui kapan tepatnya pria bernama Yohanes Pembaptis, pembuka jalan bagi Yesus, memulai pelayanannya. Lukas menulis, pada tahun ke-15 masa pemerintahan Kaisar Tiberius, sewaktu Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes menjadi penguasa distrik Galilea, tetapi Filipus saudaranya menjadi penguasa distrik daerah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias menjadi penguasa distrik Abilene, pada masa Hanas dan Kayafas menjadi imam kepala, datanglah pernyataan Allah kepada Yohanes putra Zakaria di padang belantara.
Perincian ini meyakinkan kita bahwa pernyataan Allah kepada Yohanes terjadi pada tahun 29 Masehi. 7 orang yang disebutkan Lukas dikenal para sejarawan. Selama suatu masa, kritikus meragukan bahwa Pontius Pilatus dan Lisanias itu ada. Mereka terlalu cepat mengambil kesimpulan. Naskah kuno yang memuat kedua nama pejabat itu telah ditemukan. Jadi, catatan Lukas terbukti benar. Tulisan yang memuat nama dari suatu tetrark atau penguasa distrik, yaitu Lisanias, telah ditemukan. Dia memerintah wilayah Abilene pada saat Lukas menyebutnya. Pertanyaan apakah Yesus benar-benar ada layak kita pikirkan. Seperti 2 Korintus 1 ayat 19 dan 20 katakan, tidak soal seberapa banyak janji-janji Allah, itu telah menjadi ya melalui Kristus.